Lalu pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan malaikat? Bolehkah kita menyembah dia, berdoa kepada dia, mengadu kepada dia dan bermohon dan bahkan mempertuhankan dia? Satu, Alkitab memperingatkan kita tidak boleh gampang, mudah, percaya dan menerima doktrin-doktrin palsu, pengajaran palsu yang mempertuhankan malaikat. Untuk itu Paulus mengingatkan dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kalaupun, nih lihat nih Bapak Ibu. Tetapi kalaupun kami atau seorang dari yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda, berlawanan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia, kata Paulus. Dalam hal ini Paulus berani mempertaruhkan, siap untuk disidang dan dihakimi oleh Tuhan. Jikalau firman Tuhan, jikalau Injil yang diberitakan, jikalau pengajaran disampaikan, dia bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dia siap disidang oleh Tuhan, dia siap untuk dihakimi oleh Tuhan. Bahkan dia siap untuk dikutuk oleh Tuhan. Ini artinya Paulus yakin betul 100% bahwa firman atau Injil yang disampaikan oleh dia tidak pernah berasal dan bersumber dari hati dan pikiran dia pribadi, tapi berasal dan bersumber dari Roh Kudus. Hari-hari ini mualaf-mualaf, ya Bapak Ibu, orang-orang yang murtad hari-hari ini banyak kan mempertanyakan, meragukan orisinilitas kerasulan Paulus, termasuk juga kebenaran firman yang disampaikan oleh Paulus. Itu banyak di otak-atik sekarang, dipertanyakan, diragukan. Para mualaf-mualaf itu. Baik Donitan, Evelyn, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka katakan bahwa ya pengajaran Yesus beda dengan pengajaran Paulus. Itu kata mereka ya. Paulus itu melahirkan agama Kristen, tapi Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen, kata dia. Kata mualaf-mualaf itu. Sini kisah sungguh Bapak Ibu. Kata Kristen dalam bahasa Yunaninya, Kristianos. Kata Kristen itu artinya Kristianos. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa Yunani Kristen itu Kristianos. Kalau kita terjemahkan lebih jauh lagi, arti kata Kristianos itu artinya Kristus tinggal di dalam hati kita. Waktu kita sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Apa artinya itu? Kita Kristen itu sama dengan Kristus. Ya, jadi jangan bingung Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan bingung dengan menonton TikTok atau YouTube dari mualaf-mualaf itu loh. Jadi kata Kristus dengan Kristen itu sama. Yang artinya adalah waktu kita menjadi Kristen, artinya apa? Kita bertobat kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Sehingga itulah awal mula Kristus tinggal dalam diri kita, yang pada akhirnya dalam praktik kehidupan kita sehari-hari kita dinamakan menjadi Kristen. Ini yang tidak dipahami oleh mualaf-mualaf itu. Karena kenapa? Karena pendetanya nggak pernah tahu juga itu dulu, nggak pernah dijelasin ke mereka. Jadi 11-12. Maka saya berharap banyak Bapak Ibu ya, jangan sampai ada jemaat kita itu yang ikut tersesat juga gitu. Maka selalu saya berharap dan selalu saya berdoa dan mendorong Bapak Ibu, tolong ajarkan yang Bapak Ibu dengar dari pelajaran kita ini gitu loh. Jangan hanya berhenti di kita. Karena sama Bapak Ibu. Kenapa kita dirikan sekolah ini? Karena saya nggak mau semua yang saya pelajari sejak dari dulu hanya berhenti di saya. Tapi saya mau itu juga terdistribusi kepada banyak orang.
Maka tolong Bapak Ibu sampaikan, ingatkan, dan ajarkan semua yang kita pelajari ini kepada orang-orang yang Bapak Ibu layani. Supaya mereka tidak disesatkan. Karena sekarang penyesatan itu sangat mudah mereka lihat, tonton di mana? Di TikTok. Yang dekat dengan diri mereka sendiri. Yaitu apa? Lewat handphone mereka Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kata Kristen itu sama dengan kata Kristus. Mengapa? Karena kata dasar daripada Kristen itu adalah Kristianos. Artinya apa? Kristus tinggal dalam diri kita. Memang orang yang menganut agama Kristen belum tentu dia sudah menjadi Kristen. Artinya belum tentu Kristus sudah tinggal di dalam dirinya. Karena dia belum tentu sudah bertobat terima Yesus. Kan gitu Bapak Ibu. Nah kalau untuk itulah kita yang sudah beragama Kristen sekalipun harus perlu menjadi Kristianos. Artinya apa? Bertobat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagi Bapak Ibu angkatan lama sebenarnya saya sudah jelaskan berkali-kali itu. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, harus berani mempertaruhkan nyawanya loh. Saya siap dikutuk. Kalau apa yang saya sampaikan itu berbeda, bertolak belakang atau kontradiksi dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka tidak ada perbedaan yang diajarkan oleh Yesus dengan juga Paulus. Artinya apa? Yesus juga mengajarkan tentang kekristenan. Karena Yesus itu adalah inti, esensi daripada kekristenan. Maka kita harus menjadi orang Kristen. Jangan hanya sekedar menjadi pemeluk agama Kristen. Tapi harus menjadi orang Kristen. Dengan cara apa? Bertobat terima Yesus. Menghadirkan Yesus dalam hati kita. Prosesnya bertobat terima Yesus. Bahkan Paulus mengingatkan lagi dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Ia berkata, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Artinya apa? Iblis itu bisa loh Bapak Ibu. Menampakkan dirinya seperti malaikat dengan apa? Kesannya dia memberikan pertolongan. Contoh, iblis bisa dorong orang untuk apa? Nggak apa-apa, korupsi aja. Nanti juga nggak ketahuan kok sama KPK. Kan ini kan yang menyebabkan banyak korupsi terjadi di mana-mana, termasuk juga di daerah-daerah. Karena pikirannya, KPK itu kan hanya ada di Jakarta. Hanya ngurusin orang pejabat-pejabat Jakarta kok, di daerah enggak. Maka apa yang terjadi? Kita lihat nih hari-hari ini. Karena udah mau masuk musim pilkada kan, mulai terkuak nih. Di daerah-daerah banyak yang ketangkap oleh KPK. Karena mereka mau mencalonkan diri menjadi wali kota, bupati, gubernur kan. Mereka nggak sadar seringkali iblis katakan. Menyamar sebagai malaikat terang dengan memberikan nasihat dan anjuran menyesatkan kepada mereka. Nggak apa-apa, korupsi aja. KPK cuma adanya di Jakarta. Belum lagi, iblis bisa juga mengatakan begini Bapak. Nggak apa-apa, nanti hasil korupsimu itu supaya nggak ketahuan sama Tuhan, engkau sumbang ke gereja, jadi perpuluhan. Ah, nanti Pak Pendeta akan mendoakannya supaya apa? Korupsimu itu nggak ketahuan. Nah itu. Maka itu yang menyebabkan beberapa gereja tersangkut paut dengan urusan korupsi kan sekarang. Contohnya contohnya kasus Joni Plate. Beberapa gereja di Indonesia Timur, aduh, harus pusing mikirin karena mereka juga rupanya dapat sumbangan hasil korupsi dari Joni Plate. Hati-hati loh Bapak Ibu. Contoh yang lain misalkan berbohong. Seringkali ibu juga bisa berkata, bohong untuk kebaikan tidak apa-apa. Bapak Ibu, namanya bohong ya bohong. Namanya bohong ya tetap dosa Bapak Ibu. Nggak ada yang baik.
Gak ada yang benar kebohongan dah. Tetap dosa itu. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita mau tarik apa yang dikatakan oleh peringatan dari Paulus tadi. Sangat berbeda. Hari-hari ini banyak nabi-nabi palsu. Hamba-hamba Tuhan palsu. Banyak loh. Yang mengajarkan Injil. Yesus yang berbeda. Dengan Yesus yang sudah dia jelaskan dirinya dalam Alkitab. Maka kita harus hati-hati. Maka saya sudah singgung tadi Bapak Ibu ya. Gereja Unification Church, Sun Hyung Moon dan istrinya dapat nubuatan penglihatan sebagai Tuhan Yesus. Itu karena malaikat. Terang dalam hal ini apa? Iblis yang menyamarkan itu. Menghampiri mereka, lalu memakai mereka, meyakinkan mereka, menubatkan mereka apa? Menjadi penyesat. Sama. Hari-hari ini banyak. Ya, kenapa saya katakan banyak? Karena lebih dari satu Bapak. Para teolog, dokter-dokter teologi, ketua sekolah teologi, ketua sinode, menolak ketritunggalan Allah. Yesus satu-satunya, Tuhan yang selamat, menolak loh. Kok bisa terjadi? Karena mereka sudah terjerembab dan terjebak dari pengaruh iblis yang menyamar seperti malaikat. Maka hati-hati kita. Nah, dalam satu raja-raja ayat yang ke-13, pasal 13, menyatakan, seorang malaikat berbicara kepadaku dengan firman Tuhan. Bawalah dia kembali ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Satu Raja-Raja 13 ayat ke-18, teks Alkitab ini langsung menambahkan ayat dalam ayat yang sama, tetapi ia berdusta kepadanya. Ini nabi-nabi Baal. Ya, pengajar-pengajar palsu ini. Iblis juga jangan lupa Bapak Ibu. Iblis juga bisa memakai firman Tuhan, tetapi pemaknaannya diputar balikan. Sama, malaikat yang menjadi iblis tadi bisa memakai firman Tuhan, tapi maknanya dibolak-balikin, diputar balikan. Contoh, waktu Tuhan Yesus dicobai, setelah dia selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Kan iblis kan mengikuti firman Tuhan. Dia mengatakan, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah itu karena firman Tuhan berkata. Nah ini nih iblis mengutip firman Tuhan. Bapamu yang di surga akan menopangmu. Itu. Kita kira iblis tidak tahu firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan. Tetapi pemahaman dan pemaknaan dia terhadap firman Tuhan itu dibolak-balikin. Untuk apa? Menyesatkan orang. Dan saya kira itu yang sedang dialami oleh pengajar-pengajar sesat. Nabi-nabi palsu itu hari-hari itu yang terjadi. Kenapa Roditan begitu sesat cara berpikirnya? Karena karena iblis menyamar masuk dalam hati dan pikirannya. Jangan mengatakan ajaran Paulus itu beda dengan ajaran Yesus. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Contoh-contoh faktual di atas sebenarnya menunjukkan setan itu selalu berusaha dan berupaya menarik arah orang. Bahkan mengendalikan, mempererat orang yang belum bertobat itu menjadi kaki tangannya. Dalam melakukan, dalam mengerjakan apa yang iblis mau. Di satu sisi memang orang-orang bertobat itu bisa dikatakan menjadi korban juga. Di sisi lain, satu sisi. Tapi sisi lain, karena mereka juga mau. Kan gitu ya. Menjadi korban juga mereka menjadi perpanjangan tangan iblis. Kan gitu Bapak. Maka situlah kita pentingnya berdoa kepada Kristus supaya kita terbebas, terlepas, merdeka dari penguasaan sibolis. Sehingga kita tidak mau lagi diperalat menjadi kaki tangannya. Merusak diri kita sendiri, bahkan menghancurkan diri kita sendiri. Atau orang lain. Kita tahu. Itu diamputasi waktu kita bertobat.
Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya sudah singgung tadi, ya, contoh ada pengalaman di mana iblis juga menyamar seperti malaikat terang yang melahirkan ajaran, pemahaman, pemikiran dan gereja sesat, yaitu gereja Mormon yang dibangun dan didirikan oleh Joseph Smith. Ya, jadi Joseph Smith kata dia nih, dia pernah bertemu dengan malaikat dan juga dia pernah dibawa malaikat ke surga. Tapi malaikat di sini bukan malaikat Tuhan ya, bukan ya? Tapi iblis maksudnya. Dan waktu perjumpaan dan pertemuannya dia itu di surga katanya, disitulah dia dinobatkan menjadi Tuhan dan juru selamat bagi pengikut gereja Mormon di seluruh dunia. Dan jangan lupa Bapak Ibu, gereja Mormon sekarang berkembang di Indonesia dengan begitu luar biasa. Di Bandung, gereja mereka cukup bagus, pengikutnya lumayan. Dan juga di beberapa kota-kota lain. Artinya, ya, kenapa orang percaya? Kenapa orang menjadi pengikut gereja Mormon? Ya itu tadi. Karena iblis juga yang bekerja di dalam diri orang-orang pengikut gereja Mormon. Maka akhirnya mereka percaya terhadap informasi hoax yang diberitahukan oleh iblis kepada Joseph Smith.